wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kami sengaja untuk menyajikan sebuah acara hiburan. Kami sudah meluncur ke wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Cakarosi, Desa Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kodya, Kediri. Kami sengaja mengambil tempat ini karena memilih dan memilah bahwa tempat ini adalah tempat yang masih natural. Banyak kisah-kisah yang perlu kita ungkapkan. Pada sejarah zaman dahulu, bahwa sumber ini telah diketemukan pada era prasejarah, yaitu Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Jenggolomanik, pada masa zaman kerajaan para Panji, Prabu Inu Kertopati, Panji Asmorobangun. Banyak tempat-tempat di sekitar sini, di sekitar Kodya Kediri ini, yang menjadikan tapak tilas yang bisa kita lestarikan. Seperti di desa ini juga ada tapak tilas atau pepunden, yaitu yang bernama Ki Ageng. Nama Ki Ageng adalah sesepuh atau bapak yang pernah diagungkan, atau sosok yang diagungkan. Ageng artinya adalah besar, sehingga tokoh yang ada di Dusun Cakarosi adalah tokoh yang sangat besar. Dimungkinkan adalah merupakan punggawa zaman Kerajaan Jenggolomanik pada masa para Panji Asmorobangun, Panji Inu Kertopati, Panji Pertulo, Panji Semirang, dan masih banyak panji-panji yang lain. Pada saat itu, sejarah Panji adalah merupakan sejarah Panji Semirang atau Galuh Condro Kirono, Sekar Taji. Pada zaman era itu, maka di daerah ini diketahui oleh para Panji bahwa ada beberapa tempat-tempat yang indah, sehingga para Panji sering mengunjungi tempat ini sebagai hiburan hati. Seperti Panji Inu Kertopati, Panji Semirang, atau Galuh Condro Kirono. Ada banyak panji-panji yang tidak perlu kita sebutkan. Kita tetap masuk ke areal lahan atau tanah atau pekarangan. Yang kita sebutkan adalah KPAW, Ponten Pengungkapan Area Wingit, yang ada di Dusun Cakarosi, Desa Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kabupaten atau Kodya Kediri. Di sini Mbak Lulu, ini termasuk wilayah Kodya Kediri. Ini memang tidak boleh bermacam-macam, tidak boleh kita semaunya sendiri, bahwa yang di sini adalah penghuninya ini sangat sakti sekali pemirsa. Jadi kita tidak berani main-main di sini. Kita harus bersopan karena ini ya juga petilasannya para leluhur seperti para Panji. Orang-orang besar ya, orang besar di sini itu kalau punya mata batin yang tinggi, ini adalah merupakan perkumpulan kerajaan. Iya. Perkumpulan kerajaan atau perkumpulan para gaib atau perkumpulan orang-orang pertapa. Di sini ini ada tempat pertapa para leluhur dulu. Sehingga kita tidak boleh semaunya sendiri. Sebenarnya kalau kita ungkap, masih ada sejarah dulu yang bisa dikembalikan ulang sekarang, direkap ulang gitu. Iya. Di sini adalah ada sumbernya, Mbak Lulu. Dan ada sumbernya, nanti kita bisa naik ke dalam, kita naik ke lorong-lorongnya gitu. Ya. Sekarang kita ungkap sumber ini atau mata air ini dinamakan sumber Cakar Wesi. Kenapa disebut dengan Cakar Wesi? Karena saya prediksi bahwa Ki Ageng itu mempunyai sebuah ilmu yang sangat sakti sebagai pendampingnya, yaitu Prabu Inu Kertopati.
ilmunya dia adalah ilmu Singomoyo. Ilmu Singomoyo, kalau dia memantran sakti, maka dia berubah wujud menjadi singa besar. Singa besar yang mempunyai kuku-kuku yang tajam, cakar yang tajam, sehingga apabila menggaruk kepada musuhnya, maka seperti besi. Iya. Jadi ingin berodol nih wetenge musuh dengan mudah. Ki Ageng sini, maka di Ki Ageng sini mempunyai julukan adalah si cakar besi. Itu sejarah dari Ki Ageng yang memiliki ilmu yang tinggi yang dinamakan ilmu Singomoyo. Iya. Nah, ini pengungkapan. Makanya kita di sini tugasnya mengungkap dengan mata batin, Mbak. Jadi kalau kita dicocokkan dengan pengungkapan sejarah, kita kadang meleset. Karena buku dengan mata batin, ya kadang pas, kadang meleset, Mbak. Iya. Nah, jadi ini Ki Ageng yang ada di sini atau setononya orang di sini, ya. Setono kan Sasono toh, Mbak. Iya. Sasono, nah maka di sana ada Bunden Setono. Setono ki Sasono nggon gitu loh. Nggoning para leluhur. Nah, di sini ini sejarahnya para gaib atau astral. Para astral adalah hamba Allah, umat Allah yang tidak sama dengan umat yang lain seperti manusia, hewan dan sebagainya. Bahwa sosok-sosok yang ada di sini, pemirsa, banyak yang mertapa di sini, sehingga tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahwa sampai ratusan atau ribuan tahun yang bertapa di sini. Iya. Jadi ada sosok yang bertapa di area sini, di sumber sana. Konon ada sejarah dulu pada saat menjelang surup itu ada. Nah, namanya kalau tidak salah Mas Gudel itu mandi di sini. Yang lain sama pergi semua, dia tertinggal sini, kemudian dia mandi. Ya, tiba-tiba ada seperti ular yang sangat besar gitu, Mbak. Iya. Belang gitu, sangat besar sekali. Jatuh ke situ. Ke perairan itu, ke sumber itu. Dan setelah noleh di situ ada orang bertapa seperti ini, kukunya sampai tepung sini, seperti mumi, seperti peloro karang, sampai tepung. Itu sosok yang bertapa. Makanya kita sebagai hamba Allah yang merasa kita tidak punya ilmu apa-apa, kalau kita ini sering menantang ke tempat-tempat ini, kita nanti akan celaka sendiri. Karena prihatinnya kita, topone awake dhewe iki ya urung mesti menang karo topone astral. Iya. Kadang astral itu bertapa lebih kuat daripada kita gitu, Mbak. Jadi kalau kita bertapa paling 40 hari, dia bisa ratusan tahun. Sehingga sampai kukunya itu panjang gitu. Itu kan penggambaran tuh, Mbak. Iya. Penggambaran bahwa itu kuku yang panjang adalah merupakan sangkik suwine lek topo. Di sumber ini. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang di masyarakat yang diketahui. Ada lagi ya masyarakat yang berani senonoh di sini, akhirnya ada yang kena serangan penyakit stroke. Iya. Ada. Karena merendahkan sini atau bermain di sini dengan semaunya sendiri, akhirnya melecehkan tempat ini, akhirnya pulang dari sini langsung tidak bisa bicara. Itu tahu sendiri saya orangnya, Mbak. Iya. Pernah minta tolong saya itu orang itu. Makanya kita pengungkapan pada saat area-area kita harus punya apa itu kesopanan dan kita harus punya toto kromo itu. Toto kromonya kita sebagai hamba Allah yang mempunyai teman-teman makhluk hidup, makhluknya Tuhan seperti James Hitam Pripra Ilulu Banarpati, Gedewong Lelek, Ulat Tanda, Gandarwo, Serangkong, Banaspati, itu teman. Karena itu diciptakan Allah bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Makanya itu ya kita boleh saja kita mengundang atau bagaimana, tapi dengan cara yang sopan gitu. Karena mereka juga ingin hidup, mereka juga ingin bergerak pada temannya, mereka juga ingin bebas, mereka juga ingin senang dan bahagia sesuai dengan silsilah dan keturunannya masing-masing. Kita juga demikian, kita ingin tentram bersama kaum manusia sendiri gitu. Hanya gitu, sama-sama umat Allah gitu, Mbak. Yang penting kita serawung umat-umat yang lain. Yang penting kita budi pekerti kita, laku kita, drontrone kita, kemudian hati kita, kemudian pikiran kita. Kalau nanti bersih, insya Allah juga diberi keamanan dan keselamatan. Iya. Kalau kita itu sembrono remehkan atau tidak punya toto kromo, kadang-kadang kita kesandung dengan masalah gitu, Mbak. Makanya kita masuk karya ini tidak boleh sembrono, karena setiap wilayah
mesti ada penghuninya ya Mbak ya. Iya, betul. Ya, jadi ini kisahnya di sajanya di sini dulu dinyatakan ada orang yang bertapa, ada ular yang sangat besar sekali jatuh. Ya, masih banyak sosok yang lain. Saya pernah Mbak, saya dulu dengan teman-teman saya latihan tenaga dalam di sini. Tenaga getar bambu proses di sini. Tiba-tiba dari ujung sana itu ada seperti api yang mendekat. Kemudian di tengah-tengah api itu seperti ada mulut raksasa. Iya. Kemudian teman-teman saya buyarkan untuk mengundurkan diri. Udah kita bubar saja, kita pulang aja gitu. Karena jangan-jangan kita nanti dianggap menantang atau dianggap kita nanti pamer sama penghuni sini gitu. Padahal saya latihan ke sini tuh biar tidak dilihat orang gitu Mbak. Kan sepi ya malam. Yang namanya tenaga dalam kan seperti orang berolahraga tuh Mbak. Iya. Sehingga kalau kita tidak mengeluarkan tenaga, tidak memfokuskan pikiran, kita tidak bisa menarik energi. Pada latihan di sini yaitu ada sosok ular berwarna merah itu, dan saya mundur gitu Mbak. Makanya ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan dan menghibur teman-teman yang ada di YouTube Mbak Lulu. Iya, betul. Apapun resikonya, penelusuran jelas ada resikonya Mbak. Kalau nanti kita salah jalan, salah kita menindaklanjuti juga risikonya kepada kita. Tapi kita tetap berdoa Mbak Lulu, di dalam hati berdoa, mohon kepada Allah, baca sholawat, utamanya baca sholawat lah. Sholawat Fatihah itu yang paling penting, takbir itu ya Mbak ya. Iya. Kita jangan sampai ada masalah. Yang penting kita minta maaf. Bentar Mbak, saya permisi kepada penghuni sini Mbak ya. Oh iya. Nanti kita diberi pengaman, kemudian kita malah ditunjuk-tunjukkan, kita justru malah dikenal oleh penghuni sini, agar malam hari ini diberi keselamatan lahir dan batin Mbak ya. Iya, agar amin. teman-teman nanti senang, kita bisa mengungkap area sini. Jadi ini teman-teman tidak usah ke sini, sudah tahu di gambar YouTube kita gitu loh Iya. Mbak. Ya, bentar Mbak. Assalamualaikum. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Salam. Baik. Allahumma sholli. Permisi. Apunten. Kulo kapareng rawuh. Tuang. Jadi wonten penelusuran. Mbak, semakin ke ujung sana. Iya. Nah, ini buntu Mbak, sudah tidak ada jalan ini buntu. Iya. Ya ini pohonnya di sini. Nah, ini alami pemirsa di sini. Mau tonton Mbak. Nah, itu lorong sana. Pohon ranting atas Mbak. Nah, sangat alami sekali pemirsa. Di sini tidak boleh masyarakat mengambil barang, tanaman, berbuat apa, tidak boleh. Ini memang dibikin agenda wisata
atau tempat-tempat ritual di wilayah Pakasi, Pesaren, Pesantren Kediri, Mbak. Ini termasuk kota Masia loh, Mbak. Oh iya Mbah. Pesantren Kediri, Mbak. Sudah masuk kota ya Mbah. Ya, hati-hati. Di sini juga ada siluman ular pemirsa yang sangat, tapi bukan blorong, tapi wujudnya ular saja, tapi besar sekali, sangat besar sekali. Banyak yang tahu pemirsa. Tapi bukan blorong, bukan siluman yang berwajah cantik, badannya ular, bukan, cuma ular besar biasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, insun sasmiti, sejadi sabya, pendil, yudhi caksun pangoso, penjirna kehindu. Mbak, bentar Mbak, kamu diam aja, saya kasih takar Mbak. Yahu ya Allah Akbar. Ya Mbak, yo. Kita ke sana Mbak, lorong sana Mbak. Iya. Kita nanti menunjukkan kepada teman-teman apa yang dimaksud sumber, bagaimana bentuknya sumber, gitu Mbak ya. Iya. Biar tahu. Ya, ini kan baru tadi siang kan hujan Mbak. Hujan, sudah. Lumayan terjal Mbah ya. Iya. Ini ada pohonnya Mbak. Tuh, satu tumbang. Tumbang karena alam Mbah. Ya, itu karena alam. Tumbangnya itu diucapkan karena untuk bertapa ular, ularnya pergi, selesai bertapa atau pohonnya tumbang gitu. Kemudian nggak tahu apakah itu dijual kita atau gimana, kita nggak jelas Pak. Iya. Ini kan asetnya kita, jadi kita Pesantren Kak ini ya. Iya. Ya, nggak lorong-lorong Kak, kita di lorong. Mana lorong? Ini ada lorong tadi Pak. Ini Mbak jadi. Kita yang tetangga kemarin tahu, tapi kan ada tangga-tangga. Bukan. Ya ini Pak. Ini lorongnya. Benar. Iya. Iya benar Pak. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bumi Mbak, Pak izin. Pada bumi berdiri Mbak. Ini Pak, pelan-pelan Pak. Yang ini sampai tujuan gitu Pak. Ini Pak. Tenang aja. Jadi nanti kalau malah bahaya gitu. Airnya bening Mbah Sekali, kayak. sangat bening sekali. Jernih sekali Mbah. Ya, kalau siang kan untuk mandi-mandi orang. Makanya tempat dulu ada orang suruh mandi tidak pulang-pulang itu Ron. Akhirnya itu ketakutan setelah ada ular jatuh ya Mbak ya. Dia ada orang bertapa di sini namanya Gudel itu. Iya. Gudel itu namanya, aslinya siapa enggak tahu, itu nama samarnya Gudel. Langsung pulang ke perkampungan itu telanjang loh Mbak. Oh iya. Tertawan sampai dia seperti gitu Mbak. Namanya ya kita namanya suruh harus pulang di rumah ibadah gitu Mbak. Iya. Jangan sampai ke alam seperti ini gitu loh. Kelam ini. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ini Mas, ini rantai dulu. Nah, ini pemirsa, suasana sumber Cakarosi, airnya seperti air aqua pemirsa.
Sangat bening sekali ini pemirsa. Ini dekat saja nggak apa-apa Mbak Lulu. Saya dekat. Sangat bening sekali pemirsa. Indah dan bening ini. Jadi ini apa itu? Airnya sumbernya sangat bersih. Kemudian ini bisa untuk apa itu? Untuk mandi, untuk mengairi sawah pemirsa ini. Saya di sini saja ya, Mbah. Ya ini ya maksud saya biar paham bahwa ini air gitu loh. Ya ini. Nah, larinya ke sana, kemudian untuk pengairan lahan sawah untuk pertanian mereka. Dulunya saya pernah ke sini nggak ada bangunan ini nggak ada, terus kemudian apa pondasi itu nggak ada dulu. Jadi ada pohonnya besar di sini sangat besar dan ini sempit nggak lebar seperti ini. Iya. Yang saya katakan ada yang diketahui Astra ular kemarin itu. Ini kan Itu tempatnya masih sempit, Mbah, waktu iya, itu? dulu sempit, tapi airnya jeruk dalam gitu Mbak. Jadi memang sejak zaman dulu, zaman tahun berapa, dan penjajah pun ini sudah tempat untuk mandi Mbak ini Mbak. Iya. Jadi memang lahan untuk miliknya kita dipercaya untuk mandi gitu. Jadi kalau keramas kadang ada tuh Mbak orang yang punya penyakit gatal, Iya. kemudian digosok-gosok sama pasirnya Sembuh, Mbah. di sini ya maksudnya dia kan biar cepat. Kalau di rumah kan susah buangnya itu. Jadi ini airnya andai kata diminum saja ini bersih Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbah, ini. Karena ada pohon-pohonnya yang menciptakan perairan. Ini kalau pohon-pohon ini ditebang, maka air ini akan hilang. Air ini akan tidak ada perairan. Makanya kita sebagai manusia jangan semau sendiri. Menebang kayu seenaknya sendiri. Kita nanti akan kehilangan oksigen Mbak. Iya. Makanya jagat ini atmosfernya semakin hilang gitu. Nah, kalau Indonesia memang kurang lahan perhutanan Mbak, itu kan panas. Iya. Terus malah panas alamin gitu. Tapi ini termasuk terawat dan masih alami, Mbah, ya? Ini memang sama oleh Kodia ya, Kodia Kediri memang diperhatikan Mbak. Ini untuk pelestarian biar sebagai cakar budaya. Kemudian kalau siang bisa untuk apa ya, nonton apa itu Mbak. Iya. Cuma kalau malam itu memang disarankan nggak boleh masuk sini Mbak, karena ya terjadi ada orang hilang apa sakit, apa stroke, apa nggak bisa bicara gitu, sering terjadi Mbak. Kali namanya seperti ini kan memang kan jagate astral loh Mbak. Nah, kita sudah selesai Mbak, kita naik ke atas lagi, hati-hati sampai di sini. Jadi nanti kita terang Mbak, nanti lipatnya sini Mbak. Iya. Jangan terang. Nah, ini pemirsa Mbak Lulu itu setia kepada penjenengan sedoyo, setia menghibur Anda agar kita tahu bahwa tempat ini ada tempat yang masih alami gitu, tempat yang penuh sejarah gitu Mbak. Kelihatannya bersih, Mbak, ya, terawat. Terawat ini ya memang aset negara, aset dia Mbak ini Mbak. Jarang-jarang loh Mbak ada pohonnya sebesar ini gitu loh. Iya. Ini pohonnya besar sekali Mbak. Ada durian loh Mbak. Kita cari pohon durian tuh sulit tuh Mbak. Mana kalau cari kita pohonnya seperti itu. Ini orang 3 saja nggak cakep gitu Mbak. Iya. Nah itu. Ya itu seperti ini. Sangat besar sekali. Malah ujung sana 2 kali lipat besarnya daripada ini Mbak. Oh. Lebih sebesar sekali. Terus yang tumbang itu, Mbah? Yang tumbang ya seperti ini kakaknya ini dulu Mbak. Sampai berpuluh-puluh tahun nggak ada yang berani ambil, terus kemudian entah nggak tahu tiba-tiba sudah nggak ada. Mungkin dijual Mbak. Iya. Sudah kebutuhan desa gitu. Yang jelas masyarakat nggak berani mengambil Mbak. Ini pohon-pohonnya Mbak. Kita untuk mengingat apa itu, untuk menyingkat durasi, saya matikan dulu Mbak. Iya. Kita tembuskan ke ujung sana, ke sebelah selatan. Pemirsa, ini kelanjutan dari yang ujung utara. Kita masuk ujung selatan gitu. Kita tunjukkan. Kita ada lorong gitu.
pohonnya pemirsa. Stop. Ini dalam musik dalam. Ini contohnya di sana. Sangat luas sekali Mbak dulu ya. Iya. Luas sekali aksesnya. Ini sampai di sana Mbak. Dan ini masih alami, Mbak. Jadi benar-benar indah. Indah sekali. Ini kalau untuk settingan Jenima sejarah Aro apa Majapahit itu bagus Mbak. Kalau zaman Raja Majapahit di wilayah Blitar, Kediri dan sebagainya itu masih pohonnya seperti ini Mbak. Iya. Makanya saya berpesan kepada teman-teman, jangan sampai meremehkan leluhur kita, jangan sampai melecehkan leluhur kita. Mbak kita dulu itu juga susah payah membuat jalan, membuat desa, menciptakan desa, kecamatan, kabupaten. Pada tempo dulu kan tidak ada peralatan gergaji mesin, Mbak. Iya. Kita menebang pohon sekian hanya kadang pakai kapak. Dulu kan tidak ada besi. Adanya cuma hanya batu, zaman batu, Mbak. Sekarang kita bayangkan pohon sebesar ini memotong pakai batu, betapa susahnya. Sekarang sudah menjadikan desa, kecamatan, kabupaten yang sudah maju, sudah jalannya nyaman, terus tanaman-tanaman di persawat sudah nyaman, di peta-peta sesuai lahan pertanian. Sehingga kita kasihan pada leluhur kita, Mbak. Iya. Kalau kita misalkan diarani wong kuno, tanpa ada yang kuno kan tidak ada kita, Mbak. Iya. Kun iku dadi no ki ana. Dadi ora ana sing wong biyen ora dadi awake dhewe, menawa kun tegese dadi no ki ana. Dadine anane awake dhewe mergo saka mbah-mbah biyen. Dan niku lek terus awake dhewe niku karo mbah-mbah biyen malah gething, sing disenengi malah sejarah-sejarah mancanegara, sejarah mbah-mbah dhewe padha ora disinau. Lah iki kelangan lacak nanti, Mbak. Iya. Sekarang teman-teman kita atau masyarakat Indonesia terutama dengan sejarah Ken Arok, Joyoboyo, Prabu Dandang Gende, terus Kutunggal Amatung, Panjasmara Bangun, terus siapa tuh Prabu Katang siapa ya? Joyo Katwang. Iya. Jangan nggak tahu siapa Joyo Katwang, Mbak. Makanya kita Joyo Katwang dan sebagainya itu kan orang Indonesia, orang Jawa asli loh, Mbak. Iya, benar. Ayam Muruk, itu semua dari mbah-mbah dewe itu. Nah, kita bayangkan zaman era dulu seperti ini keadaan Indonesia. Jadi kita tahu bahwa nenek moyang kita bersusah payah babat karek awake dhewe ngrasane penake, Mbak. Dalan wis di Korea, sawah kareng luku Garut nganduri. Betapa mbah-mbah sing babat biyen malah ora ngrasane kenikmatan. Iya. Ya, malah mari kita bersyukur. Bayangkan ini kayu-kayu sekian tuh kalau zaman era Majapahit termasuk kecil loh, Mbak. Iya, Mbah. Itu sejarah nenek saya dulu bilang kalau zaman era Majapahit itu kalau ada kayu rubuh itu orang berdiri itu enggak kelihatan, Mbak. Dulu. Saking besarnya, Mbah ya. Pada zaman era dulu yang namanya ular itu besar-besar sekali, Mbak. Saktal pohon tal besar-besar gitu. Iya. Makan orang biasa, makan kidang, makan babi, makan banteng, biasa. Makanya dulu nenek moyang kita mendapat alas itu dengan kekuatan besar, dengan tirakat yang besar. Kalau tidak sakti, tidak bisa merobohkan pohon, tidak bisa kita memusir pada hewan-hewan liar, belum silumannya, Mbak. Iya. Makanya kita mari tetap bersyukur kepada nenek moyang kita yang telah berjuang demi negara kita yang sudah sekian ini merdeka dan makmur, Mbak. Tanpa nenek moyang. Pahlawan itu kan tidak hanya pahlawan perjuangan, Mbak. Iya. Pahlawan bumi pertiwi juga ada. Ada pahlawan perjuangan, pahlawan bumi pertiwi nggak ada, kita akan bertempat di mana? Mari kita, Mbak, ke sana lagi, Mbak. Iya. Ini kelihatannya yang ada di sini, astral yang ada di sini, dedemit yang ada di sini, semua sudah hormat pada kita, Mbak. Alhamdulillah, Mbak ya, di sini. Bicara dengan tenang itu sudah ada sambutan, hawanya indah, hawanya dingin gitu, Mbak, nggak panas, nggak sumuk gitu. Juga saya sama sekali nggak merinding, Mbak, ini, Mbak. Karena tidak ada gesekan antaranya di sini, makanya kita masuk ke alas bagaimanapun kalau kita totok romo, insya Allah
Ya kita hormat karena kita juga menghormati pada dia gitu loh Mbak. Iya. Mari Mbak kita ke sana. Matur suwun nggih, matur suwun. Ngapunten pun dengan mriku mawon. Matur suwun. Ben pangestu nggih. Ini lancar kula, Mbak. Sama-sama hidupnya, jadi kita nggak perlu memusuhi gitu Mbak. Yang penting saling menghormati, Mbah ya. Iya. Di sini itu kalau orang yang kemelinti sembrono, maghrib saja kesurupan banyak. Maghrib saja tidak bisa bicara dari sini, Mbak. Iya. Surup itu, Mbak. Jadi ini kalau dilihat dari tempat wisata, tapi ini bahaya itu, Mbak. Karena saya benar-benar tahu tentang desa Cakarweti ini, gitu loh. Saya sudah selesai bertugas, Mbak, ini, Mbak. Iya. Kita nggak perlu menunjukkan kebulian di sini atau kita nggak perlu mengundang atau menarik Mbak, karena apa, kita kan tugasnya hanya pengungkapan gitu loh, pengungkapan tentang area misteri Mbak. Ya Mbak, Iya. berpamitan. Terima kasih teman-teman, kami sudah berusaha untuk keliling-keliling. Yang penting pada malam ini kita diberi keamanan, keselamatan, diayomi oleh Allah, diridhoi oleh Kanjeng Nabi Rasul, usaha kita. Semoga hiburan ini atau KPAW ini sebagai acuan untuk hiburan datang penjenengan sami. Terima kasih, saya ucapkan Sugeng Rahayu, Rahayu Nir Ing Sandikala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.